Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina taqwahu. Wassalatu wassalamu ala rasulihi alladzi yakunul firdausu ma'wahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man yakunu alhamdulillahi akhir da'wahu amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah telah hadirkan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan insya Allah keadaan yang terbaik, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terluh kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin hari ini kita akan membahas sedikit tentang ayat Al-Quran yang mungkin hadirin jamaah rahimahumullah tidak asing dan mungkin pernah dengar dan mungkin sering dengar, mungkin dari setiap yang ngisi atau dengar di mana itu sering, yaitu firman Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian, atas kamu, asyam berpuasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut kita bisa pahamin bahwasanya puasa targetnya, tujuannya, hadafnya, al-hadfu minas siyam, tujuan target dari puasa itu dari ayat yang dibacakan tadi, yang kita baca tadi, bahwasanya targetnya adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini mungkin bisa sedikit menjadi pertanyaan, kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba, kalimat perintah untuk berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, ibadah puasa, melaksanakan ibadah puasa, di situ diiringi dengan kalimat la'allakum tattaqun. Sedangkan perintah Allah untuk menjalankan ibadah selain puasa, di situ enggak Allah iringi dengan kalimat la'allakum tattaqun. Di situ enggak Allah iringi dengan kata agar engkau bertakwa. Berarti hadafnya semuanya enggak ada kalimat agar bertakwa.
Tapi kenapa di kalimat perintah untuk berpuasa, di situ Allah iringi, Allah sertai dengan kalimat agar bertakwa, agar menjadi orang yang bertakwa. Para ulama menjawab dari pertanyaan itu. Ada dua jawaban. Yang pertama, para ulama mengatakan jawaban yang pertama, karena puasa itu menghimpun berbagai ibadah yang dijadikan sarana ketakwaan. Karena ibadah puasa yang kita lakukan itu menghimpun ibadah seluruh ibadah yang menjadi sarana bagi kita untuk meningkatkan takwa. Yang pertama yaitu sarana buat kita untuk meningkatkan takwa. Di situ dikumpulkan. Artinya, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita puasa, bisa nggak kita sambil beribadah yang lain? Sambil sholat, habis itu langsung kita bersedekah, kita bisa iktikaf dalam keadaan berpuasa. Sedangkan kalau ibadah yang lain tidak. Contoh, seumpamanya kita lagi sholat Allahu Akbar, kita gabungkan tuh. Setelah ketika Allahu Akbar, kita sambil bersedekah. Kira-kira bisa tidak? Itu salah satu jawabannya. Kenapa? Karena puasa adalah menghimpun seluruh ibadah yang menjadi sarana menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sarananya itu apa aja? Mungkin ibadah apa aja tuh yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail berarti salat malam. Salat di tengah malam. Di bulan puasa kita ini, kita dianjurkan banget untuk melakukan salat Qiyamul Lail secara berjamaah. Yang mana dilakukan kapan? Kapan dilakukannya? Yaitu setelah salat Isya. Pak, Qiyamul Lail itu bukannya di tengah malam ya? Di jam 12 atas ke malam. Nah, disitulah kenapa kok kita Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu kita pakai, karena di situ kita dianjurkan untuk berjamaah. Maka kenapa kok dilakukan setelah sholat Isya? Dianjurkannya dilakukan setelah sholat Isya untuk mempermudah kita melakukan sholat, yaitu sholat yang kita kenal dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu Qiyamul Lail. Makanya kita setelah sholat tarawih, di akhir tarawih ada namanya sholat witir. Sholat witir itu artinya sholat penutup. Sholat sunnah untuk menutup sholat sunnah kita. Itu disebut dengan sholat tarawih. Itu sarana yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Sarana yang kedua, doa. Maka perbanyaklah di bulan yang penuh barakah, kita perbanyak doa, perbanyak kita minta. Perbanyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, zikir. Maka di bulan yang penuh berkah, jangan kalau bisa kita jangan sampai terlepas dari yang namanya zikir. Zikir itu apa? Zikir dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya, artinya zikir itu ingat. Berarti kalau kita berzikir, berarti kita sedang mengingat. Berarti
Kalau kita berzikir, berarti siapa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat Allah. Maka ketika kita selalu berzikir, maka kita akan terjaga dengan zikir kita. Apalagi kita kerjakan itu di bulan yang penuh barakah. Yang keempat, sarana apa lagi? Yang keempat, sarananya yaitu tilawatil Quran. Sarana yang keempat, tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu pahalanya sangat banyak. Seperti yang pernah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kata Nabi, fa inna Allah yujiru bi tilawatihi bi kulli harfin asyara hasanatin. Fa inni la aqulu alif lam ashrun, walakin alif ashrun, lamun ashrun, wa mimun ashrun. Yang artinya fa inna Allah, sesungguhnya Allah yujiru, akan memberikan pahala bitilawatihi, bagi hamba yang membaca Al-Quran, bikulli harfin, dari setiap hurufnya, asyara hasanatin, 10 pahala kebaikan Allah berikan dari setiap huruf. Fa inni la aqulu, kata Nabi, aku enggak bilang alif lam mim itu 10 pahala, akan tetapi alif asyrun, lamun asyrun, wa mimun asyrun. Akan tetapi alifnya saja 10 pahala kebaikan, lamnya 10, mimnya 10. Jadi ketika kita cuma baca alif lam mim, maka Allah memberikan kita 30 pahala kebaikan. Makanya itu salah satu sarana yang bisa kita pergunakan di bulan Ramadan. Dan Nabi pun, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu. Di bulan Ramadan, Nabi Muhammad setiap harinya beliau menghatamkan Al-Quran, dan beliau bertadarus bersama malaikat Jibril. Itu berarti itu contoh buat kita. Nabi yang maksum, yang dijaga, itu selalu membaca, selalu meningkatkan. Bagaimana dengan kita? Sarana yang selanjutnya yaitu ada sedekah, terus ada iktikaf, sarana iktikaf, ada sarana sabar. Nah, sabar itu termasuk dari sarana kita, sarana untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu istighfar. Maka perbanyaklah kita mengucapkan istighfar. Karena kenapa? Karena banyak mungkin dari kita yang mungkin tidak sadar bahwasannya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka dari situ kesempatan kita terus beristighfar. Kita isi dengan selalu beristighfar, dengan selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, setiap berbuka puasa, Abdullah bin Umar itu beliau selalu membaca, ya wasi'al maghfirah, ighfirli. Nah, kita bisa itu kita pakai. Ya wasi'al maghfirah, wahai engkau yang maha luas pengampunannya, ampunilah aku. Istighfarnya apa? Yang selalu dipakai sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar istighfarnya yaitu ya wasi'ah, ya wahai wasi'ah yang luas, maghfirah, ya wasi'al maghfirah, wahai engkau yang maha luas pengampunannya, ighfirli, ampunilah dosaku. Ya wasi'al maghfirah, ighfirli, ya wasi'al maghfirah, ighfirli. Ya Allah, engkau yang maha
luas pengampunannya, ampunilah aku. Tuh. Itu adalah sarana yang meningkatkan kita kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang pertama, kenapa puasa Ramadan? Kenapa puasa Ramadan itu perintah untuk melaksanakannya? Allah iringi dengan kalimat la'allakum tattaqun. Allah iringi dengan kalimat agar supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Itu jawaban para ulama yang pertama. Karena puasa menghimpun, mengumpulkan semua ibadah yang bisa dijadikan sarana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawaban yang kedua dari para ulama mengatakan, kenapa kok ada kalimat Allah iringi dengan kalimat agar engkau menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun? Kata ulama, karena puasa merealisasikan ketakwaan. Karena puasa merealisasikan ketakwaan dari semua tingkatan. Artinya yang berpuasa bukan hanya orang yang takwanya bagus banget, enggak. Yang berpuasa, tapi yang melaksanakan puasa di situ dari yang takwanya paling dasar, menengah, dan yang takwanya paling tinggi. Itu. Jawaban yang kedua yaitu karena puasa merealisasikan, artinya puasa itu bisa dilakukan siapapun oleh orang manapun selama dia mengaku dia orang Islam, selama dia punya takwa, beriman sama Allah, yakin sama Allah, bisa melaksanakan puasa. Maka di sini ulama menjelaskan maksudnya apa. Para ulama menjelaskan bahwasanya puasa itu punya 3 tingkatan. Begitu juga dengan takwa. Takwa pun ada tiga tingkatan. Untuk puasa, tingkatan untuk puasa, tingkatan yang pertama itu namanya shaumul awam. Tingkatan yang pertama shaumul awam, yaitu puasanya orang awam. Shaumul awam itu apa? Yaitu al-imsaku minasyurbi minal akli wasyurbi wassahwati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Cuma itu yang paling takwa, yang puasa bagi orang awam. Jadi cuma menahan diri, menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan syahwat bagi yang udah berkeluarga dari tulu'il fajri, dari pagi, ila ghurubis syamsi, sampai maghrib. Itu saja. Itu bagi puasanya orang awam. Nah, tingkatan di atasnya ada yang namanya puasanya shaumul khusus. Puasanya orang-orang khusus. Puasanya orang-orang khusus itu apa? Jadi shaumul khusus yaitu puasa orang-orang khusus, dia bukan hanya al-imsak minat ta'am wasyurbi, minat akli wasyurbi wassahwati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Bukan hanya itu, akan tetapi al-imsak minal basari was-sam'i wal lisani wal yadi wal rijli wa jami'i a'dha'il badan. Akan tetapi tingkatan yang nomor 2, shaumul khusus, orang-orang khusus itu
Jadi dia bukan hanya menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak bersahwat, akan tetapi dia juga menahan dari berbicara yang tidak baik. Ketika kira-kira itu tidak baik, tahan. Menahan dari tidak mendengar ketika, oh kayaknya nih omongan tidak bagus. Dia akan menjaga diri, menghindar. Menahan dari mulut berbicara, memandang, oh ini kayak maksiat nih, nggak boleh dilihat, dia tahan. Dan dari seluruh anggota badan dia tahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Tingkatan kedua, tingkatan menengah. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi itu ada namanya saumul khususil khusus. Tingkatan yang ketiga, tingkatan saumul khususil khusus. Tingkatan orang-orang super. Tingkatan super khusus. Artinya, dia bukan hanya al-imsak minat ta'am minal akli wa syurbi wa sahwati min turu'il fajr ila ghurubi syamsi wa min wal imsak minal lisan wal basar was sam'i. Bukan hanya itu, akan tetapi bagi yang saumul khususil khusus, dia juga al-imsak dari hati, keinginan untuk melakukan hal-hal yang sekiranya itu tidak ada manfaatnya. Keinginan hati untuk al-imsak, menahan diri dari apa? Dari tidak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan untuk orang-orang super, saumul khususil khusus. Jadi hati dia selalu mu'allakun ilallahi subhanahu wa ta'ala, selalu terhubung. Nah, itu puasanya orang yang seperti itu, yang mana keseharian dia yaitu hanya ada zikir, istighfar, dan hal-hal baik lainnya. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan bagi orang-orang yang berpuasa. Ada juga ulama mengatakan tingkatan untuk takwa. Tadi puasanya, sekarang untuk takwanya. Takwanya pun ulama mengatakan ada 3. Nah, ini merealisasikan yang tadi jawaban. Kenapa perintah puasa itu Allah iringi dengan kalimat agar kalian, supaya kalian jadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi umat yang bertakwa. Nah, bertakwa. Nah, takwa di sini ada 3 tingkatannya. Ulama menjelaskan ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah yaitu menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Tingkatan takwa yang pertama yaitu menjaga diri dari kekafiran dan dosa-dosa yang menggugurkan Islam. Cuma itu aja dia. Artinya kalau kita setarakan dengan tingkatan puasa, sama dengan tingkatan saumul awam. Itu terhubung. Makanya saumul awam itu biasanya dilakukan oleh orang yang tingkatan takwanya itu hanya yang tingkatan yang paling. Yaitu dia cuma menjaga diri dia, ya yang penting aku nggak murtad. Yang penting aku nggak ngelakuin dosa, yang mana dengan dosa itu Islamku akhirnya jadi gugur. Pokoknya ya udah, aku Islam, yang aku lakukan ya seadanya saja. Nah, itu orang saum. Kalau kita bandingkan, itu sama dengan orang yang
shaumul awam. Tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua, tingkatan takwa yang kedua, yaitu menjaga diri dari dosa kecil dan dosa besar. Kalau tadi yang berhubungan, kalau seumpamanya yang pertama itu paling bawah, yang penting aku nggak keluar dari Islam. Nah, yang ini di atasnya, menjaga diri dia nggak melakukan dosa. Nggak melakukan dosa, imma itu dosa kecil atau dosa besar. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling tinggi, nah tingkatan yang kedua tadi itu sama dengan kalau dalam tingkatan puasa, yaitu shaumul khusus, shaumnya orang-orang khusus. Maka orang tingkatan takwa yang kedua itu yang dilakukan puasanya itu yaitu puasa shaumul khusus. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi yaitu adalah tingkatan tadi yang paling tinggi yaitu tingkatan membersihkan diri. Nah, kalau yang tadi menjaga diri udah terjaga, nah, tinggal sisa-sisanya dibersihkan. Itu tingkatan takwa yang paling tinggi. Membersihkan diri dari hal-hal yang menyibukkan dia, dari hal-hal yang membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya menjaga diri dia dari dosa saja, tapi membersihkan diri dia dari sesuatu yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, oleh karena itu, mari di bulan yang penuh dengan barakah ini, kita tingkatkan takwa kita tingkatkan posisi puasa kita di tingkatan yang paling tinggi. Karena puasa itu Allah sendiri, puasa itu untuk Allah, dan Allah sendirilah yang akan membalas puasa tersebut. Oke, demikian. Syukran ala kulli ihtimamikum. Nun wal qadari wa ma yasturun. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wal akhir aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.